Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita. Saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Cirebon, Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia, Fakultas Ekonomi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai penulisan direct request. Ada beberapa poin yang saya bahas dalam video ini, yaitu yang pertama pengertian direct request, yang kedua bagaimana menginstansi direct request, yang ketiga bagaimana membuat surat permintaan informasi, yang keempat itu bagaimana membuat surat direct request atau pengaduan klaim, yang kelima itu bagaimana membuat surat undangan bisnis, surat pesanan, dan surat permintaan kredit. Langsung saja pada topik yang pertama, yaitu penulisan direct request. Apa itu direct request? Direct request adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi, bisnis maupun non-bisnis, pada pihak lain untuk meminta berbagai informasi yang penting dengan segera menggunakan berbagai media komunikasi yang ada. Yang kedua yaitu bagaimana sih cara menginstansi direct request. Instansian direct request meliputi 3 hal, yaitu yang pertama pembukaan. Pada kalimat awal kita harus memberikan pernyataan tentang permintaan secara lebih khusus dan detail yang memungkinkan pembaca dapat mudah bisa memahami maksud isi surat tersebut. Yang kedua yaitu penjabaran detail, seperti contohnya spesifikasi secara dimensi, teknis, dan kegunaan dari suatu komoditas. Yang ketiga yaitu penutup. Pada bagian penutup surat direct request sebaiknya ditulis dengan suatu permintaan, batas waktunya, dan jangan lupa untuk mencantumkan beberapa informasi penting seperti nomor telepon, jam kerja, dan petugas terkait yang bisa dihubungi. Membuat surat permintaan informasi. Surat-surat permintaan secara rutin layak mendapatkan perhatian. Dalam kebanyakan instansi, memo dan surat-surat seperti itu dikirim ke ratusan bahkan ribuan pegawai, pelanggan, dan pemegang saham. Oleh karena itu, ketika kita ingin menulis surat permintaan, maka yang perlu kita perhatikan yaitu harus mengerti tujuan menulis pesan agar pesan yang disampaikan dapat dimengerti oleh komunikator. Adapun surat permintaan informasi dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama itu permintaan di dalam instansi. Beberapa pesan request juga bisa dibuat lebih permanen dalam bentuk tulisan, seperti halnya memo. Pesan singkat dalam bentuk tulisan akan bisa menghemat waktu atau efisien dan akan mudah membantu audiens untuk memahami isi dari pesan singkat tersebut secara tepat apa yang diinginkan. Yang kedua itu permintaan keluar instansi. Sebagai seorang tokoh bisnis, tentunya kita perlu untuk melakukan komunikasi dengan para konsumen, pemasok, dan perusahaan lain yang bekerja sama dengan kita untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu membuat surat direct request pengaduan klaim. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis direct request untuk pengaduan. Yang pertama yaitu jelaskan masalahnya. Uraikan dengan jelas dan detail masalah atau keluhan yang kita rasakan sehingga pembaca bisa dengan mudah memahami apa masalah sebenarnya. Yang kedua yaitu lampirkan informasi. Perlu Anda ketahui bahwa untuk lebih memperkuat surat pengaduan, tak lupa kita harus memberikan bukti-bukti atau dokumen pendukung yang penting sehingga bisa memperkuat surat dugaan yang kita buat. Yang ketiga itu bahasa yang sopan. Coba usahakan untuk bersifat rasional saja dan jangan sampai bersifat emosional. Yang keempat yaitu permintaan aksi khusus. Perlu dipahami untuk membuat surat pengaduan diperlukan penjelasan apa harapan atau keinginan yang diinginkan terhadap adanya pengaduan tersebut. Dan tidak kalah pentingnya jangan lupa untuk mencantumkan nama, alamat, dan nomor telepon secara lengkap dan detail. Selanjutnya yaitu bagaimana cara membuat surat undangan bisnis, surat pesanan, dan surat permintaan kredit. Yang pertama yaitu
yaitu surat undangan bisnis. Penulisan surat undangan biasanya menggunakan penghampiran langsung. Dalam hal ini, penghampiran langsung meliputi 3 komponen, yaitu yang pertama gagasan pokok dalam paragraf pertama berisi undangan. Selanjutnya diikuti dengan penjabaran yang lebih detail tentang gagasan pokok di awal surat tersebut. Berikutnya diakhiri dengan penutup yang berisi suatu harapan atau aksi yang diinginkan dan ucapan terima kasih. Yang kedua yaitu surat pesanan dan reservasi. Surat pesanan paling tidak meliputi 3 komponen penting, yaitu yang pertama pernyataan detail apa yang kita pesan, metode pengirimannya, dan cara pembayarannya. Dan juga yang perlu dilakukan adalah kemukakan dengan jelas dan detail berapa kuantitas atau jumlah komoditas yang kita akan pesan, warna, ukuran, harga pembayaran, gaya, lokasi untuk pemesanan, tanggal pengiriman, dan petunjuk khusus lainnya yang berlaku untuk pemesanan. Yang ketiga yaitu surat permintaan kredit. Bagaimana kita bisa mendapatkan pinjaman kredit? Secara garis besar ada 2 tahap yang perlu kita perhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengisi formulir yang telah disediakan oleh organisasi perkreditan yang ada. Yang kedua, mengirimkan atau melampirkan berbagai informasi pendukung penting yang diperlukan dalam prosedur mendapatkan pinjaman kredit tersebut. Informasi pendukung ini meliputi kartu pengenal, laporan keuangan tahun terakhir, informasi pendukung lainnya, serta surat permohonan permintaan kredit. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai penulisan direct request. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.